Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Adik-adik dan teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah materi matematika SMP kelas 9. Tapi sebelum dilanjut, ada baiknya di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung. Soal yang akan saya bahas saya ambil dari latihan 5.1 soal uraian halaman 281 buku BSE. Buat adik-adik yang mempunyai buku BSE, silahkan dibuka di halaman 281. Soal pertama yang akan saya bahas adalah soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah tabung dengan diameter 20 cm, volumenya 600 pi cm3, lalu ditanyakan tingginya. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Jawabannya sebagai berikut. Diketahui D-nya adalah 20 cm, volumenya adalah 600 pi cm3. Lalu kita akan mencari nilai T. Kita tulis dulu di situ, volume itu rumusnya 1/4 I kali D kuadrat kali T. Kalau kita mencari T, maka rumusnya adalah 4 kali V dibagi Pi kali D kuadrat. Kita masukkan angkanya, 4 kali volumenya kan 100 pi dibagi pi kali diameternya 20. Jadi saya tulis di situ 20 kali 20. Nah, itu pi sama pi kan kecoret, jadi hilang. Terus 4 kali 100 itu 2400 dibagi 20 kali 20 itu kan 400, jadi 2400 dibagi 400 hasilnya adalah 6. Satuannya cm, jadi tingginya adalah 6 cm. Soal berikutnya adalah soal nomor 2B. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah tabung, jari-jarinya 5 cm, luasnya 120 pi cm persegi, T-nya belum diketahui. Pertanyaannya adalah tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Jawabannya sebagai berikut. Jari-jarinya adalah 5 cm, luasnya 120 pi cm persegi. Lalu kita akan mencari tingginya. Karena yang diketahui luas, sehingga saya tulis rumus luas dulu. Luas sama dengan 2 pi kali R dikali R ditambah T. Sehingga kalau mencari T sama dengan luas dibagi 2 pi R dikurangi R. Kita masukkan angkanya, luasnya adalah 120 pi dibagi 2 pi dikali R-nya 5 dikurangi 5. 120 pi dibagi 2 pi kali 5, 2 pi kali 5 itu kan 10 pi. 120 pi dibagi 10 pi itu kan berarti 12. Dikurangi 5 hasilnya adalah 7, satuannya cm. Saya tulis lagi, T-nya sama dengan 7 cm. Jadi nilai T sama dengan 7 cm.
Soal selanjutnya yang saya akan bahas adalah soal nomor 2D. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah sebuah tabung dengan tinggi 13 cm, luasnya 528 pi cm persegi, dan jari-jarinya belum diketahui. Pertanyaannya adalah tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Jawabannya sebagai berikut. T-nya adalah 13 cm, luasnya 528 pi cm persegi. Saya tulis rumus luasnya adalah 2 pi R dikali R ditambah T. Saya masukkan angkanya, luasnya kan 528 pi, sama dengan 2 pi kali R dikali R ditambah tingginya saya ganti angka 13. Lalu 528 pi saya bagi dengan 2 pi yang ada di ruas kanan, sehingga ruas kanannya tinggal R dikali R ditambah 13. 528 pi kalau dibagi 2 pi hasilnya 264, sama dengan R-nya itu saya kalikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam. Jadi R dikali R, R kuadrat, R dikali 13, 13R. Lalu saya akan membuatnya menjadi persamaan kuadrat seperti ini. R kuadrat ditambah 13R dikurang 264 sama dengan 0. Kenapa menjadi negatif 264? Karena 264-nya pindah ruas, sehingga tandanya menjadi negatif. Dua bilangan kalau dikalikan negatif 264, kalau dijumlahkan 13, bilangan tersebut adalah negatif 11 dan 24, sehingga kalau difaktorkan menjadi R dikurangi 11 dikali R ditambah 24 sama dengan 0. R dikurangi 11 sama dengan 0, maka R-nya sama dengan 11, atau R ditambah 24 sama dengan 0, maka R-nya sama dengan negatif 24. Yang memenuhi adalah yang nilainya 11, sedangkan untuk R sama dengan negatif 24 itu tidak memenuhi. TM itu singkatan dari tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena panjang jari-jari itu pasti nilainya positif. Tidak mungkin panjang jari-jari bernilai negatif. Jadi R-nya sama dengan 11 cm. Jadi nilai R sama dengan 11 cm. Soal berikutnya adalah soal nomor 2F. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada tabung, volumenya 294 pi meter kubik, tingginya adalah 6 cm. R-nya belum diketahui. Tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Jawabannya sebagai berikut. T-nya adalah 6 cm, volumenya 294 pi meter kubik. Volume itu kan rumusnya pi R kuadrat dikali T. Kalau mencari R sama dengan volume dibagi pi kali T, lalu diakar. Kita masukkan angkanya, volumenya saya ubah. Di soal kan diketahui 294 pi meter kubik. Meter kubik kalau dijadikan ke centimeter kubik itu kan turunnya 2 kali. Sekali turun nolnya tambah 3. Sehingga kalau 2 kali turun nolnya tambah 6 menjadi 294 juta pi dibagi pi dikali tingginya kan 6. Nah, R-nya sama dengan akar dari 49 juta. Cara mengakarkannya bagaimana? 49 itu kalau diakar 7, terus itu kan nolnya 6. Kalau diakar itu nolnya jadi separuhnya, sehingga menjadi seperti ini. R-nya sama dengan 7000 cm. Saya akan ubah ke meter menjadi 70 meter. Jadi nilai R-nya sama dengan 70 meter. Lalu selanjutnya saya akan membahas latihan 5.1 soal uraian halaman 282. Soal yang saya akan bahas yaitu soal nomor 6, tandon bocor.
Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm dan tingginya 2 meter. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis setelah titik-titik detik. Anggap Pi-nya adalah 3,14. Jawabannya sebagai berikut. Saya tulis yang diketahui, jari-jarinya 50 cm, tingginya 2 meter, diubah ke cm menjadi 200. Debitnya adalah 50 cm3 per detik. Lalu karena yang terisi hanya 3/4 dari volume total, sehingga saya tulis volumenya sama dengan 3/4 Pi R kuadrat kali T, sama dengan 3/4 dikali 3,14 dikali R nya 50 kali 50 kali tingginya 200. Kalau dihitung hasilnya adalah 1.177.500 cm3. Kalau kita mencari T sama dengan volume dibagi debit, volumenya 1.177.500 dibagi debitnya 50. Kalau dihitung hasilnya adalah 23.500 detik. Jadi waktunya adalah 23.500 detik. Selanjutnya saya akan membahas uji kompetensi 5 soal uraian halaman 307. Soal berikutnya yang saya akan bahas adalah soal nomor 1A. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah sebuah tabung yang jari-jarinya 5 cm dan tingginya 14 cm. Tentukan luas permukaan dan volume bangun tersebut. Jawabannya sebagai berikut. Luas permukaan itu rumusnya 2Pi kali R dikali R ditambah T. Kita masukkan angkanya 2 kali Pi-nya berarti 3,14 kali 5 dikali R-nya 5 ditambah T-nya 14. Kalau kita hitung hasilnya adalah 596,6 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 596,6 cm persegi. Lalu kita akan menghitung volumenya. Volume rumusnya Pi R kuadrat kali T. Karena tingginya adalah 14, itu bisa dibagi 7, sehingga kita akan menggunakan Pi-nya adalah 22/7. Jadi 22/7 dikali 5 dikali 5 dikali 14. Sehingga volumenya adalah 550 cm3. Soal berikutnya yang akan saya bahas yaitu soal nomor 1D. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini sebuah kerucut yang tingginya 12 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Tentukan luas permukaan dan volume bangun tersebut. Jawabannya sebagai berikut. Panjang garis pelukis itu lambangnya S sama dengan 15 cm, tingginya 12 cm. Kita akan mencari jari-jarinya. Rumusnya adalah S kuadrat dikurangi T kuadrat lalu diakar. Kita masukkan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat lalu diakar. 15 kuadrat itu 225, 12 kuadrat itu 144. Kalau kita kurangkan itu 81, lalu kita akar. Hasilnya adalah 9, satuannya cm. Lalu, luas permukaan kerucut itu rumusnya Pi R dikali R ditambah S. Kita masukkan Pi-nya 3,14 kali R-nya 9 dikali 9 ditambah S-nya 15. Kalau dihitung hasilnya adalah 678,24 cm persegi. Lalu volume kerucut rumusnya sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan angkanya sepertiga kali Pi-nya 3,14 kali
R-nya 9 kali 9 dikali tingginya 12. Kalau dihitung hasilnya adalah 3052,08 cm kubik. Jadi volumenya adalah 3052,08 cm kubik. Soal berikutnya adalah soal nomor 1G. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar bola yang jari-jarinya 24 cm. Tentukan luas permukaan dan volume bangun tersebut. Luas permukaan itu rumusnya 4pi R kuadrat. Kita masukkan 4 kali pi nya 3,14 kali R nya 24 kali 24. Kalau dihitung hasilnya adalah 7234,56 cm persegi. Lalu volume bola itu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan angkanya 4/3 dikali 3,14 dikali 24 kali 24 kali 24. Kalau dihitung hasilnya adalah 57.876,48 cm kubik. Jadi volumenya adalah 57.876,48 cm kubik. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat adik-adik dan teman-teman yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.